ketika dia merampas anak di bawah umur dari kekuasaan ibunya, pasal itu bisa berlaku. Perkara yang memburukkan lagi keadaan adalah isu hak penjagaan anak-anak. Dan ini menjadi poin utama Amy apabila dia meminta simpati dan pertolongan daripada warga internet. Kalau dia ibunya kandung atau ayahnya kandung, walaupun dia tidak punya hak asuh, walaupun ibu atau ayahnya teman hak asuh, itu nggak berlaku kalau misalnya yang ngambil itu ayah atau ibunya kandung. Nah, ini lucu. Jadi Indonesia ini sering kayak gini, nggak ada ketetapan hukum yang mengatur di atasnya dengan hierarki yang jelas, tapi dengan kesepakatan antar instansi bisa mengatur undang-undang yang notabene itu yang di atasnya jauh secara hierarki. Itu ya lucu, di Indonesia itu lucu sekali. Jadi KUHP itu diatur sama kesepakatan antar instansi. Seorang wanita pedangdut berinisial TE dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Laporan dibuat oleh seorang wanita warga negara Korea Selatan bernama Amy. Ade Ari mengatakan, keduanya dilaporkan terkait dugaan tindak pidana perzinaan dan juga menghalangi pemberian ASI eksklusif. Adapun beberapa praktisi hukum menanggapi kasus ini dengan mengatakan kemungkinan beberapa pasal yang bisa menjerat Aden Wong juga Tisha Erni. Walaupun ramai yang request, tapi Rena memang sengaja tidak komen daripada awal. Sebab Rena tahu, based on my experience buat divorce and marriage, curang di dalam rumah tangga ataupun berselingkuh memang banyak komplikasinya. Untuk rumuskan kes ni, Aiden dan Amy adalah satu pasangan yang telah berkahwin di Singapura dan telah berpindah ke Indonesia untuk pekerjaan. Mereka ada 4 orang anak dan salah satu daripada anak mereka itu masih bayi. Isu viral ini bermula apabila Amy pergi ke social media dan memberitahu bahawa Aiden, suaminya, telah berselingkuh dengan PA dia. Dikabarkan penyondol atau pelakor dalam kes ini adalah Tisha Erni, iaitu seorang warga negara Indonesia. Jadi kes ini menjadi satu isu undang-undang internasional di mana pelakornya adalah warga negara Indonesia, suaminya adalah warga negara Singapura dan isterinya adalah warga negara Korea. Perkara yang memburukkan lagi keadaan adalah isu hak penjagaan anak-anak. Dan ini menjadi poin utama Amy apabila dia meminta simpati dan pertolongan daripada warga internet. Artinya bisa dikategorikan perampasan kemerdekaan, artinya bisa dikategorikan penculikan. Nah, ini menurut pendapat saya, ini deliknya delik umum. Artinya tidak perlu ada laporan polisi untuk menindaklanjuti dari video yang viral ini. Seharusnya Kepolisian Republik Indonesia, terutama Polda Metro Jaya, atau yang lagi viral ini kan ada Jatan Ras ya, mungkin dia harus bertindak ya, karena Direktorat Tindak Pidana Umum mesti bergerak cepat menengahi masalah ini, karena yang mengambil anak itu bukan yang punya hak. Walaupun katanya oleh suaminya katanya saya sudah memberikan hak, tapi dasarnya apa? Legal standingnya kan nggak ada hubungan hukum antara si warga negara asing dengan warga negara Indonesia ini yang merampas anak dari istrinya warga negara asing. Nah, itu logikanya begitu. Artinya yang warga negara Indonesia yang mencoba menjadi pahlawan kesiangan ini bisa ditegakkan hukum atas dirinya, yaitu ditangkap sama polisi. Nah, itu yang sebetulnya menjadi perdebatan nanti. Karena terus terang, yang ini kan anaknya dirampas dari ibunya. Artinya, untuk menerangkan bahwa di suaminya ini punya hak atau gimana segala macam, ini kan hukum privat ya, masih panjang itu. Tapi yang jelas, ketika dia itu diambil dari ibunya secara paksa, ibunya punya hak untuk melaporkan, atau otomatis polisi bisa bertindak karena dengan ini deliknya delik umum, dan gitu. Karena barang siapa yang membawa pergi dari seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana paling lama 12 tahun. Jadi patut diduga kan ini orang kan nggak ada hubungan hukumnya dengan si anak. Makanya walaupun dia punya izin dari suaminya apa segala macam, ya itu nanti. Karena kan ini ibunya melahirkan, dia masih ASI juga. Makanya kita mesti punya satu praduga tidak bersalah, ya memang si ibunya ini terzolimi kan gitu. Viral juga, TikToker wanita Malaysia
ikut bersuara menanggapi kasus ini. Video Amy terbaru ini sudah tidak efektif seperti pada sebelum-sebelumnya. Dia berpendapat agar Amy mention para influencer Singapura dan otoritasnya jika ingin kasusnya mendapatkan perhatian dari negara tetangga Indonesia tersebut. Wanita influencer itu juga meminta Amy segera terbang ke Singapura untuk menyelesaikan kasusnya. Dia menuturkan, selama Amy masih di Indonesia, kasus sengketa anak yang dialami ibu 4 anak tersebut tidak akan lekas berjalan. Masalahnya di sini, si suami telah membawa lari anak-anak tersebut ke Malaysia. Dan video yang menunjukkan pelakor itu aktif mengambil anak itu daripada ibunya menjadikan isu ini lagi parah. Sepatutnya apabila berlaku perkara sebegini, benda pertama yang kita perlu pastikan adalah jurisdiction. Ini bermaksud undang-undang apakah yang perlu digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Biasanya ini ditentukan berdasarkan di mana anda berkahwin dan di mana perkahwinan itu telah didaftarkan. Jadi, jika Amy dan Aiden berkahwin di Singapura dan mendaftarkan perkahwinan mereka di sana, undang-undang Singapura lah yang akan digunakan walaupun Amy adalah warga negara Korea. Dan sejujurnya, undang-undang Singapura tak kisahlah civil ataupun syariah is quite organised and well implemented. Selain itu, korang perlu tahu yang kes yang berkaitan dengan suami isteri adalah berbeza dengan kes yang berkaitan dengan hak penjagaan anak-anak. Jadi walaupun punca runtuhnya perkahwinan kamu adalah perselingkuhan ataupun cheating, yang obviously ramai tak boleh terima atau maafkan, tetapi perbuatan itu tak semestinya menjejaskan kedudukan anda sebagai ibu atau bapa kepada anak-anak tersebut. And this brings us to hak penjagaan anak-anak. Again, the jurisdiction most likely depends on where the children are staying and their nationality. Dan di Singapura, Malaysia dan Rena juga percaya di Indonesia, bila terdapat kes perceraian dan hak penjagaan anak-anak, biasanya kepentingan anak-anak itu adalah prioriti. Sebagai seorang ibu dan juga ex-pengamal undang-undang, Rena agak kecewa dengan cara influencer dan juga Sokmed expose anak-anak Amy dalam kes ni. Sepatutnya kalau kes ni dikendalikan dengan baik, mahkamah yang patut interview anak-anak tersebut. Dan etika mahkamah adalah sangat ketat. You're not even supposed to put children on the stand in open court. Hakim sendiri akan membuat satu temu bual private dengan anak-anak tersebut di dalam kamar hakim. Dan ini untuk memastikan hasrat sebenar anak tersebut boleh didengar tanpa sebarang pressure atau influence daripada ibu bapa atau keluarga. Benda ni mungkin nampak remeh pada orang biasa, tapi for children, this impacts them deeply. Identiti anak-anak sepatutnya sentiasa dilindungi, tapi instead, now we know their names, how they look like, and worse, we know exactly what they say about their parents and what problems they have at home. Sekarang ini memang terlalu banyak tuduhan seperti bapa mereka tidak pulang dan tidak menjaga anak-anak, ataupun ibu mereka adalah seorang alkoholik yang selalu verbally and mentally abuse them. Apa-apa pun kita tiada di posisi mereka. So memang terlalu banyak legal aspect yang kita perlu lihat untuk memastikan apakah yang terbaik untuk anak-anak ini. Kami sebagai netizen juga perlu berwaspada jika ada influencer yang mengatakan mungkin Amy mahu mengancam dirinya atau anak-anaknya disebabkan insurans, sebab kononnya dia mahukan duit tebusan insurans itu yang lumayan. Korang kena faham that this is not gossip. This is a criminal allegation that is very serious. Jadi tolonglah berpada-pada dengan apa yang korang dengar dan percaya.